Selamat datang semuanya. Kalau Anda pernah ngerasa kewalahan sama data ekonometrika, atau penasaran gimana sih berbagai sektor di sebuah kota tuh saling mempengaruhi waktu krisis, nah Anda ada di tempat yang pas. Setuju. Misi kita hari ini sebenarnya cukup spesifik ya. Kita mau coba nerjemahin bahasa alien tadi, jadi semacam cerita detektif yang seru. Bener, ini tentang Factor Auto Regression atau FAIR. Ya, dan lebih spesifiknya lagi, kita mau fokus ke dua alat utamanya, yaitu Impulse Response Function atau IRF dan Forecast Error Variance Decomposition atau FEVD. Wow, namanya panjang banget ya, kayak nama mesin jet gitu. Iya, memang kedengarannya rumit banget. Tapi saya janji, logika di balik dua alat ini tuh sebenarnya gampang banget dipahami kalau kita udah tahu cara kerjanya. Biar nggak berasa kayak kuliah teori yang bikin ngantuk, kita bakal pakai studi kasus beneran nih dari sumber data kita. Kita bakal lihat dampak dari lonjakan kasus COVID-19 di London. Ya, yang di datanya ditulis sebagai variabel case count ya. Bener, kita lihat dampaknya selama 30 hari pertama krisis itu. Dari hari ke-0 sampai hari ke-30. Kita bakal amati retail, apotek, taman, stasiun transit, sampai tempat kerja. Dan peran saya di sini, ya saya akan coba bantu Anda semua melihat apa sih yang ada di balik angka-angka itu. Karena persentase dan desimal itu kan bukan cuma angka kosong. Pasti ada cerita orang-orang di baliknya kan? Tepat banget. Mereka itu merepresentasikan keputusan, terus ketakutan dan perilaku jutaan warga London di jalanan pas krisis itu terjadi. Oke. Mari kita mulai dari yang pertama, IRF. Impulse Response Function. Gini, coba bayangin Anda lagi berdiri di pinggir danau yang tenang banget. Terus tiba-tiba ada yang ngelempar batu besar ke tengah danau. Analogi yang bagus. Batu besar itu adalah guncangannya, atau shock. Dalam data kita, batunya adalah lonjakan kasus COVID yang tiba-tiba tadi. Nah, pas batunya jatuh ke air, pasti ada riak gelombang kan? IRF ini ibarat alat buat ngukur riak air itu. Seberapa tinggi ombaknya dan berapa lama riaknya bertahan sebelum akhirnya tenang lagi. Betul sekali. Kalau Anda lihat grafiknya, sumbu X yang mendatar itu nunjukin waktu. Dari hari ke-0 sampai 30. Terus sumbu Y yang vertikal itu besaran responsnya. Jadi kalau garisnya naik berarti aktivitasnya meningkat ya? Iya, dan kalau turun berarti aktivitasnya merosot drastis. Yang bikin IRF ini berharga adalah kita bisa lihat perbedaan waktu reaksi atau timing dari setiap sektor. Satu guncangan yang sama, bentuk riaknya bisa beda banget. Nah, bagian timing ini yang menurut saya gokil sih. Coba kita lihat sektor apotek atau farmasi ya. Begitu batu dilempar, garisnya nggak pelan-pelan naik. Dia langsung melesat tajam ke atas. Iya, naiknya ekstrim banget kan? Banget! Dampak terparahnya itu hampir nyentuh angka 2 tepatnya 1,97. Dan anehnya, itu terjadi langsung di hari ke-0. Kok bisa secepat itu? Karena itu adalah potret murni dari kepanikan massal. Hari ke-0 itu kan pas beritanya pecah, peringatan kesehatan keluar. Dalam situasi krisis eksistensial, orang nggak bakal nunggu besok buat bertindak. Oh, jadi mereka langsung lari keluar rumah gitu ya? Ya, langsung ke apotek terdekat, borong masker, disinfektan, obat-obatan. Riaknya itu seketika jadi kayak tsunami kecil di hari pertama, tanpa jeda sama sekali. Masuk akal sih, insting bertahan hidup ya. Tapi pas saya bandingin sama grafik tempat kerja atau workplaces, logika saya mulai agak tersendat nih. Kenapa tuh? Ya kan kalau ada virus bahaya menyebar hari itu juga, harusnya gedung kantor langsung dikosongin hari itu juga dong. Tapi data IRF justru nunjukin dampak terparahnya yang angkanya 0,92 itu baru terjadi di hari keempat. Kok ada jeda lama banget? Nah, ini yang menarik. Ini wawasan keren yang ditangkap sama model ekonomi ini. IRF ini berhasil merekam yang namanya jeda birokrasi atau gesekan institusional. Jeda birokrasi, maksudnya perusahaan nggak bisa gerak secepat individu gitu? Tepat banget. Kalau individu kan bisa langsung panik lari ke apotek. Kalau perusahaan besar, bayangin Anda itu direktur di London pas hari ke-0. Anda kan nggak bisa cuma modal kirim WhatsApp terus bilang, oke, kantor tutup ya. Wah iya juga ya, pasti ada prosedur yang harus dilewatin. Banyak banget. Harus kumpulin tim krisis, rapat darurat, HRD harus bikin kebijakan soal cuti dan absen, tim legal juga pasti ngecek kontrak, dan yang paling berat, tim IT butuh waktu berhari-hari buat nyiapin VPN aman buat ribuan karyawan yang mau WFH. Astaga, bener juga. Jadi hari ke-1 sampai ke-3 itu sebenarnya karyawan masih masuk kantor, tapi buat nyiapin transisi besar-besaran itu ya? Persis. Eksodus besarnya baru benar-benar terjadi dan terekam di hari keempat. IRF ini secara brilian ngerubah rapat-rapat birokrasi yang panjang jadi sebuah garis desimal yang nyata di grafik. Wah, gila. Itu bikin saya jadi ngelihat grafiknya dengan cara yang beda banget. Terus, gimana dengan taman atau parks? Saya lihat grafiknya ini pelan banget. Turun perlahan, tembus angka 0, terus baru nyentuh titik terparah di minus 1,45 pas hari ke-17 atau 18. Taman itu ceritanya beda lagi. Ini soal perubahan perilaku yang bertahap. Di minggu pertama, orang-orang kan mulai WFH. Terus tempat hiburan indoor ditutup. Nah, taman justru jadi pelarian awal. Oh, karena mikirnya di luar ruangan lebih aman dari virus ya? Betul.
Tapi kan seiring berjalannya waktu, kasus nggak turun-turun, orang makin takut. Terus pemerintah mungkin mulai nerapin denda ketat buat yang ngumpul. Nah, pelan-pelan mereka mulai ngurung diri di rumah. Jadi titik terendah di hari ke-18 itu cerminan orang-orang udah benar-benar capek dan akhirnya patuh total gitu ya? Iya, sebuah kepatuhan sosial yang butuh waktu berminggu-minggu untuk terbentuk. Oke. Nah, yang terakhir soal IRF nih, stasiun transit. Ini bentuknya aneh, nggak ada puncaknya. Grafiknya tuh kayak pendarahan lambat gitu. Turun terus setiap hari, dan dampaknya paling buruk malah di ujung banget. Hari ke-30 di angka minus 0,58. Logikanya gini, stasiun transit itu kan infrastruktur penghubung ya. Orang pergi ke stasiun tuh bukan karena pengen ke stasiun, tapi karena mau ke tempat lain. Benar, pasti ada tujuannya kan? Nah, ketika alasan orang keluar rumah mulai dihilangkan satu persatu, kantor tutup di hari ke-4, taman dilarang di hari ke-18, retail dibatasi, ya alasan buat naik kereta juga habis. Akhirnya matinya pelan-pelan. Wow, jadi satu batu COVID yang sama bisa bikin ledakan instan di apotek, kelumpuhan tertunda di kantor, dan pendarahan lambat di stasiun kereta. IRF emang keren banget buat deteksi ini. Iya, dan itu baru permukaannya aja. Betul. Karena masalahnya gini, seiring berjalannya waktu kan air danau itu terus bergejolak. Nah, gimana kita tahu siapa sih yang sebenarnya terus ngaduk-aduk airnya di minggu kedua atau ketiga? Nah, untuk jawab itu, kita harus pakai instrumen yang kedua. Bagian yang paling bikin mata melotot sih. Iya, kalau IRF tadi nunjukin efek kagetnya, FEVD ini ngebongkar anatomi jangka panjangnya. Siapa dalang di baliknya? Bayangin FEVD ini kayak portofolio investasi aja, yang porsi sahamnya tuh berubah-ubah tiap hari. Jadi dia ngebedah fluktuasi itu dan membaginya ke dalam porsi-porsi presentasi tanggung jawab gitu ya? Tepat. FEVD ini kan angkanya dari 0 sampai 1,0. Artinya ya 0 sampai 100%. Dan ini sistem permainan jumlah 0 atau zero sum. Maksudnya kalau satu naik yang lain pasti turun? Betul banget. Kalau dijumlahin semua variabel dalam satu hari, totalnya pasti persis 1,0. Jadi kalau porsi pengaruh satu sektor membesar, dia pasti lagi makan porsinya sektor lain. Coba kasih contoh yang gampang dulu deh, biar kebayang. Oke, kita lihat angka kematian atau death count sama kasus COVID, case count. Dari hari ke-0 sampai 30, fluktuasi mereka ini sebagian besar dijelaskan oleh diri mereka sendiri. Berapa persen tuh kira-kira? Untuk kematian, tetap stabil tinggi di sekitar 84 sampai 90%. Kasus COVID juga sama, di atas 72% terus. Oh, masuk akal. Karena itu kan biologi murni ya. Laju penularan virus dan tingkat fatalitas ya punya lintasannya sendiri. Mereka nggak peduli restoran buka atau tutup secara instan di hari itu. Betul. Mereka itu penggerak utama, bukan yang digerakkan. Oke. Tapi tunggu, tadi kan soal kasus biologi, gampang dipahami. Waktu saya baca data apotek di tabel FEVD, logika saya agak ngeheng nih. Coba, bagian mananya yang bikin bingung? Gini, di hari ke-0, fluktuasi apotek kan dikendalikan oleh dirinya sendiri sebesar 49%. Ini klop lah sama teori panic buying tadi. Tapi, di hari yang sama, retail tiba-tiba nongol dan ngambil porsi tanggung jawab sekitar 38,6%. Iya, itu angka yang cukup besar. Banget kan? Padahal apotek ini kan sektor kesehatan esensial. Harusnya mandiri dong saat pandemi. Dan yang makin gila, pas saya lihat di hari ke-29. Pasti retailnya makin dominan kan? Parah. Retail meroket dan nguasain pengaruh sampai 42,3%. Terus apoteknya sendiri malah anjlok sisa 24,8%. Kok bisa apotek disetir sama retail pas lagi krisis kesehatan? Nah, ini alasan kenapa saya suka banget sama model VAR. Dia memaksa kita gabungin angka matematika sama realitas tata ruang kota. Coba Anda bayangin, tata letak kota kayak London, apotek besar tuh biasanya ada di mana sih lokasinya? Kalau dipikir-pikir, apotek kayak Boots gitu jarang yang berdiri sendiri di pinggir jalan sepi ya. Pasti nyempil di dalam mall atau sebelahan banget sama supermarket gede kayak Tesco. Nah, itu kuncinya. Ada simbiosis fisik di sana. Di awal pandemi, orang mungkin masih niat ya keluar rumah cuma buat ke apotek. Tapi pas masuk minggu ke-4, aturan makin ketat, orang jadi mikir efisiensi. Oh, astaga, saya paham arahnya. Mereka mulai gabungin perjalanannya ya? Betul, beli sayur sekalian tebus resep. Karena supermarket retail itu mungkin satu-satunya alasan yang diizinkan pemerintah buat sering keluar rumah, frekuensi ke apotek jadinya sangat bergantung sama jadwal belanja bahan makanan mereka. Gila, merinding saya dengernya. Data desimal yang kaku ini ternyata diem-diem ngerekam kebiasaan rute jalan kaki warga kota, retail di semacam motor penalik mobilitas apotek. Iya, FBDV nggak buta sama tata letak kota kan? Wah, luar biasa. Dan kalau apotek aja udah mengejutkan, stasiun transit ini lebih gila lagi. Ini anomali paling ekstrim yang saya catat. Gimana datanya kalau stasiun transit? Hari ke-0, dia independen banget. Fluktuasinya dikuasai dirinya sendiri sebesar 79,2% atau 0,792 ya. Angka yang sangat tinggi untuk sebuah awal? Iya, tapi coba tebak pas hari ke-29, porsi dirinya sendiri hancur berantakan, sisa 36%. Dan coba tebak siapa yang ngambil alih kemudinya. Jangan bilang retail lagi. Retail lagi. Di akhir bulan, retail menjelasin 44,8% dari semua fluktuasi di stasiun transit. Nyaris setengahnya. Wah, kalau kita hubungin ini dengan gambaran yang lebih besar, ini nunjukin betapa rapuhnya ekosistem kota. Gimana maksudnya? Gini, ada fakta menarik juga di data tempat kerja atau workplaces. Di awal-awal, fluktuasi tempat kerja itu dikuasai penuh sama stasiun transit, sekitar 62,4%. Oh ya, berarti pekerja London itu nyaris lumpuh kalau transportasi umumnya bermasalah ya?
Betul sekali. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pas kantor udah pada tutup, sekolah libur, taman ditutup, urat nadi kota, kayak kereta komuter, kan kehilangan tujuannya. Oh iya bener juga. Terus kenapa di minggu keempat stasiun transit masih ada pergerakan? Ya karena satu-satunya alasan tersisa buat naik kereta adalah buat pergi beli makanan ke retail. Ya ampun, ini kayak nonton wayang aja ya, dalangnya ganti-ganti. Minggu pertama dalangnya kepanikan virus, pas akhir bulan, dalangnya ganti jadi kebutuhan makan dan sektor retail yang megang kendali. Sangat dinamis ya perubahannya. Tapi jujur aja nih, buat narik kesimpulan yang keren-keren tadi, mata saya sampai perih ngeliatin tabel matriks VEVD, angka desimalnya banyak banget, bikin pusing. Anda nggak sendirian. Untungnya pembuat dokumen sumber ini tahu masalah itu. Makanya di bagian akhir ada visualisasi yang ibarat senjata rahasia. Oh, grafik balok tumpuk itu ya, yang judulnya VEVD dekomposisi porsi tanggung jawab. Iya, stacked bar chart. Buat yang lagi dengerin, cara ngebayangin grafik ini gampang banget. Bayangin aja kayak lapisan tanah atau strata geologi di dinding tebing. Oke, jadi setiap baris panjang itu buat satu sektor ya? Kayak baris khusus stasiun transit gitu? Betul, dari kiri ke kanan itu lorong waktu. Hari ke 0 sampai 30. Nah, yang paling penting itu warna-warnanya. Di dalam satu baris itu, ada blok warna yang numpuk-numpuk. Jadi setiap warna mewakili porsi persentase dari sektor lain? Persis. Anda cuma perlu merhatiin ketebalan warnanya. Misalnya di hari ke 0, warna abu-abu buat stasiun transit itu tebal banget dari atas ke bawah. Terus pas mata kita geser ke kanan ke hari ke-30, warna birunya retail mulai membesar dan nekan warna abu-abu sampai tipis ya? Nah itu, Anda bisa lihat secara visual, warna biru itu seolah-olah memakan ruang warna abu-abu. Wah, ini elegan banget sih, saya nggak perlu pusing mikirin angkanya 0,4 atau berapa. Cukup lihat, oh pita birunya bengkak nih di minggu keempat, langsung paham. Makanya, ini brilian banget kalau dipakai buat presentasi ke pembuat kebijakan. Mereka kan sibuk, mungkin cuma punya waktu 3 menit buat ngertiin data. Benar, kita tinggal tunjuk. Nih Pak, Bu, warna biru, retail ini lagi ngambil alih peran jadi tulang punggung mobilitas kota. Simple banget. Visualisasi ini benar-benar ngubah rumus matematika yang kaku jadi narasi cerita yang hidup. Luar biasa. Nggak kerasa kita udah nyelam cukup dalam nih, waktunya kita tarik benang merahnya. Buat Anda yang lagi dengerin, kalau cuma bisa bawa pulang 3 poin dari diskusi kita tentang cara baca IRF dan FEVD ini dia rangkumannya. Boleh, silakan. Poin pertama, IRF ini adalah sistem radar efek kejut. Dia jago banget ngasih tahu seberapa parah dan kapan puncak dampak itu datang. Contohnya, kita jadi tahu ada jeda birokrasi 4 hari sebelum WFH benar-benar terjadi. Ya, dan poin itu nekenin kalau tahu kapan sesuatu terjadi, seringkali lebih penting dari sekedar tahu apa yang terjadi. Sepakat. Poin kedua, FEVD. Kalau IRF tadi ngukur riak airnya, FEVD ngebongkar siapa dalang yang ngaduk airnya dari waktu ke waktu. Dari sini kita tahu pergeseran kekuasaan aneh, kayak retail yang tiba-tiba nyetir stasiun transit. Betul, anatomi jangka panjangnya ketahuan semua. Dan yang ketiga, kalau mau ngomongin data rumit ini ke orang awam atau bos Anda, jangan pakai tabel angka, pakai aja stacked bar chart, biar pertempuran warna yang cerita sendiri. Rangkuman yang solid. Kalau dari saya, pesan penutupnya sederhana. Model VAR ini ngingetin kita buat nggak ngambil kesimpulan yang terlalu sembrono. Dunia ini jaring laba-laba. Narik satu benang di satu sektor, ternyata mencekik sektor lain berminggu-minggu kemudian. Semuanya benar-benar terhubung ya, dan itu membawa saya ke satu pemikiran liar nih sebagai penutup. Wah, apa tuh? Tadi kan data FEVD nunjukin kalau di masa krisis, retail itu pada akhirnya ngambil alih peran sebagai pusat gravitasi. Dia yang nyetir mobilitas ke apotek, dia juga yang ngejelasin pergerakan kereta. Iya, datanya jelas bilang begitu. Nah, bayangin kalau di masa depan kita kena krisis lockdown serupa. Daripada pemerintah buang-buang anggaran masang sensor mahal di jalan raya atau mikirin semua sektor, mending mereka jadikan retail aja sebagai satu-satunya kaca spion buat memprediksi kelumpuhan kota. Oh, maksudnya antrean di kasir supermarket jadi indikator utama gitu? Bener, apakah jumlah troli di supermarket bisa jadi alarm pamungkas kalau kota kita lagi kritis atau udah mulai pulih? Coba deh pikirin ide gila ini pas Anda lagi ngerjain tabel data atau pas lagi dorong keranjang belanja akhir pekan ini. Menarik banget buat direnungkan sih itu. Terima kasih banyak udah nemenin kita nyelam di lautan data alien ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya. Dan selalu ingat, kemampuan membaca cerita di balik angka itu selalu dimulai dari satu hal. Rasa penasaran yang gak ada habisnya.